Kami dari kelompok 5, saya atas nama Wabinabas dengan NIM 20310200. Dengan saya Novita Rumbudiarti dengan NIM 2003 10 20 38. Saya Yenova Kustanti dengan NIM 2003 102243. Nah, kami di sini mau membahas permasalahan arsitektur perbankan Indonesia. Nah, banyak permasalahan arsitektur perbankan di Indonesia ya. Nah, kalau menurut aku salah satunya itu ada teknologi tertinggal. Jadi banyaknya bank di Indonesia itu masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi terkini. Jadi seperti kecerdasan buatan AI, blockchain, dan basis data yang canggih. Jadi hal ini dapat menghambat inovasi dan efisiensi operasional. Dan ada lagi seperti keamanan data. Jadi Indonesia itu seringkali menjadi target sasaran cyber. Jadi keamanan data nasabah itu harus diperkuat untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi keuangannya. Jadi serangan cyber itu dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kerusakan kepercayaan nasabah. Nah, kalau menurut Mbak Novita gimana nih? Nah, setelah adanya keamanan data, lanjut ada juga yang namanya aksesibilitas dan eksklusivitas. Apa sih itu? Meskipun kemajuan telah terjadi, masih ada di daerah di Indonesia ini yang sangat sulit dijangkau oleh layanan perbankan. Kurangnya aksesibilitas ini menghambat eksklusivitas keuangan, terutama di daerah pedesaan. Lalu ada regulasi yang tidak konsisten. Perubahan regulasi yang sering dan tidak konsisten ini dapat menyulitkan perbankan dalam merencanakan investasi jangka panjang dan mengikuti standar industri yang stabil. Menurut Mbak Yeyen? Kalau menurutku itu ada pendidikan keuangan dan juga persaingan yang ketat. Pendidikan keuangan sendiri, kurangnya pendidikan keuangan di kalangan masyarakat dapat menyebabkan pengelolaan keuangan yang buruk, termasuk penggunaan produk perbankan. Pendidikan keuangan yang lebih baik diperlukan untuk membantu masyarakat memahami produk dan layanan perbankan yang baik. Untuk persaingan yang ketat, persaingan di industri perbankan di Indonesia sangat ketat. Meskipun persaingan adalah bagian dari pasar yang sehat, namun dapat mengakibatkan praktek bisnis yang kurang etis dan meningkatkan resiko stabilitas keuangan. Mungkin dari Mas Abbas ada yang lainnya? Oh ya, kalau menurut aku ada ini, jadi resiko kredit sama infrastruktur yang terbatas. Jadi resiko kredit itu bank-bank di Indonesia itu menghadapi resiko kredit di pinjaman yang gagal bayar pinjaman. Jadi pengelola resiko kredit itu yang buruk dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Nah, kalau untuk yang infrastruktur yang terbatas, jadi terutama itu di daerah-daerah terpencil, itu jadi dapat menghambat perbankan dalam memberikan layanan yang efisien dan berkualitas kepada nasabah. Nah, kalau menurut Mbak Novita gimana Mbak? Ada lagi nggak tambahannya? Nah, selain ada infrastruktur yang terbatas, ini juga ada yang namanya ketergantungan pada pendapatan bunga. Banyaknya bank di Indonesia masih sangat bergantung pada pendapat bunga sehingga rentan terhadap perubahan suku bunga dan fluktuasi pasar keuangan. Lalu ada tingginya biaya operasional. Biaya operasional itu yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas bank dan mengakibatkan peningkatan biaya bagi nasabah. Nah, untuk cara mengatasinya mungkin Mbak Iin ada pendapat? Kalau untuk cara mengatasi permasalahan di perbankan, Indonesia perlu fokus pada inovasi teknologi, terus peningkatan keamanan, edukasi keuangan, regulasi yang stabil, dan juga inklusivitas keuangan. Dengan pendekatan yang holistik, perbankan Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Ini mungkin ada yang ditanyakan atau... Nah, mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari saya itu mungkin pertanyaannya apa sih yang menjadi tantangan utama dalam arsitektur perbankan Indonesia saat ini? Mungkin Mas Abbas bisa menjawab atau mungkin ada kata-katanya. Oh ya, jadi tantangan utama dalam infrastruktur perbankan Indonesia saat ini itu ini perbankan Indonesia itu meliputi keterbatasan adopsi teknologi terkini ya. Jadi resiko serangan cyber itu kesulitan aksesibilitas layanan perbankan di daerah terpencil, apalagi di pedesaan. Nah, jadi serta regulasi itu yang sering berubah dan tidak konsisten. Nah, mungkin kalau aku juga ada pertanyaan nih. Nah, kalau menurut kalian bagaimana sih keamanan data nasabah itu dihadapi dalam konteks permasalahan arsitektur perbankan di Indonesia? Kalau keamanan, menurutku, kalau untuk keamanan data nasabah menjadi perhatian untuk utama dengan meningkatkan saingan siber. Bank-bank di Indonesia harus memperkuat sistem keamanan mereka untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi keuangan nasabah dan ancaman siber. Nah, mungkin ini aku mau juga tanya ada lagi. pertanyaan. Boleh Mbak. Menurut kalian apa dampak dari kurangnya aksesibilitas layanan perbankan di pedesaan terhadap inklusivitas keuangan di Indonesia? Kalau menurut Mbak Novita gimana Mbak? Kalau menurut aku sih kurangnya aksesibilitas layanan perbankan di daerah pedesaan itu sangat dampak banget ya, yaitu menghambat eksklusivitas keuangan, menyebabkan sebagian masyarakat sulit mengakses produk dan layanan keuangan,
lalu hal ini memperlambat pertumbuhan ekonomi inklusif di negara ini. Nah, ini aku juga ada pertanyaan nih Mas buat Mas Abbas. Apa sih menurut Mas Abbas itu bagaimana sih perubahan regulasi yang sering terjadi yang mempengaruhi strategi investasi dan pertumbuhan bank di Indonesia ini? Nah, kalau menurut aku perubahan regulasi yang sering terjadi mempengaruhi strategi investasi dalam pertumbuhan perbankan di Indonesia, yaitu ini. Jadi perubahan regulasi yang sering dan tidak konsisten itu menyulitkan perencanaan investasi jangka panjang Bank Indonesia. Jadi hal itu dapat menciptakan ketidakpastian dalam strategi investasi dan menghambat pertumbuhan industri perbankan. Nah gitu. Jadi ini diskusi kami dari kelompok 5 tentang permasalahan arsitektur perbankan di Indonesia. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih.